karena banyak juga isu tentang limbah yang tidak dimanfaatkan, saya mencoba untuk mencari apakah dari beberapa limbah yang saya temui sehari-hari dapat diproses menjadi pewarna untuk tekstil. Saya memakai bahan natural dan pewarnanya juga pewarna alami dari material limbah usaha kuliner. Manusia itu memakai pakaian setiap harinya. Kita bersentuhan dengan kain gitu. Jika menggunakan pewarna alami, pewarna tersebut dapat menjadi antibakteria untuk kulit manusia. Pagi ini aku lagi di Pasar Tebet Barat dan biasanya banyak banget di situ Kang yang bumbu halus dan ngupasin kulit bawang. Dan aku mau ambil kulit bawangnya untuk jadi pewarna kain. Yuk. Halo Mas. Iya, Mbak. Mas, lagi banyak nggak kulit bawangnya? Lagi berapa banyak nih? Udah ada 10 kilo lah, Mbak. 10 kilo, wow. Biasanya ngupas dari jam berapa? Jam 4, Mbak. Udah mulai ngupas. Jam 4? Iya, Mbak. Wow. Dan kalau udah kekupas gini, selain saya ada yang ngambil lagi nggak? Pembelinya kadang juga ngambil, Mbak. Buat apa biasanya? Untuk makanan juga, Mbak. Oh, makanan. Yang telur pindang itu? Iya, Mbak. Telur pindang. Nah, biasanya aku tuh ngambil bawang merah di sini. Dan awalnya aku tahu bawang merah tuh ngasil warna itu dari makanan. Kalau tahu di gudeg tuh ada telur pindang. Nah, dari situ tuh pertama kali aku tahu kok warnanya bisa stain banget ya di telurnya. Dan ternyata pas dicoba ke kain juga kenceng warnanya. Dan akhirnya aku coba jadi pewarna kain sampai sekarang. Kalau gitu aku ambil ya, boleh buat hari ini? Boleh, Mbak. Ini kantongnya, Mbak. Ya, boleh. Ini 20 ya, Pak ya? Ini, Mbak. Oke, makasih ya Mas Taufik. Sama-sama. Besok-besok kalau aku mau ngambil aku kabarin lagi ya. Iya, Mbak. Makasih. Iya, sama-sama. Nama saya Diah Kusuma Wardani, saya kriawan tekstil. Saya juga baru lulus sebetulnya dari jurusan tekstil dan sehari-hari saya melakukan kegiatan berkriah di rumah. Karya saya berjudul Asmara Bumi Asmirah, yang artinya asmara tuh cinta, bumi tuh bumi, dan asmirah itu indah. Jadi kalau dari filosofi namanya cinta yang berdasarkan keindahan yang ada di bumi. Gitu. Nah, untuk bahannya sendiri dan tekniknya, saya memakai bahan natural dan pewarnanya juga pewarna alami dari material limbah usaha kuliner.
sekarang aku mau bikin larutan pewarna yang dari kulit bawang. Ini sekarang manasin air, terus aku pakai kurang lebih 6 liter air. Sini kulit bawang. Jadi dari tempat biasa aku ambil kulit bawang, aku keringkan karena ketika kering dia bisa disimpan lebih lama. Kalau basah dia lebih cepat busuk dan nggak bisa disimpan. Awalnya karya ini adalah proyek tugas akhir saya, dan di Kria di semester akhir saya lebih konsentrasi kepada tekstil. Nah, ambil dari sejarah saya kuliah atau sekolah, bahan-bahan yang digunakan itu lebih banyak bahan-bahan baru. Misalnya pewarna kimia, terus juga pewarna dari kayu-kayuan kalau untuk batik gitu. Bahkan untuk proses fiksasinya atau awal persiapan kainnya itu udah banyak banget bahannya. Dan saya mencari tema yang cukup dekat dengan tempat lingkungan saya tinggal gitu, atau tempat sekolah saya. Saya berada di Jakarta yang cukup urban gitu. Di sini tuh kita nggak bisa nyari bahan baru karena kita tidak bisa menanam atau mempunyai lahan yang luas untuk menanam kembali atau memproses itu menjadi bahan yang kita pakai sendiri gitu. Akhirnya karena banyak juga isu tentang limbah yang tidak dimanfaatkan, saya mencoba untuk mencari apakah dari beberapa limbah yang saya temui sehari-hari dapat diproses menjadi pewarna untuk tekstil. Ini kain yang tadi aku habis ikat-ikat, teknik dasar tie-dye dan sedikit shibori. Tapi ini shibori sederhana dengan karet saja. Terus aku mau celupin di warna kuning dari warna kulit bawang. Aku lebih suka melakukan kegiatan kriya karena lebih dekat dengan aku, satu. Terus kedua, lebih banyak hal yang bisa dieksplor dari sana. Dan aku lebih ke arah tekstil karena untuk saya sendiri materialnya tuh luas dan lebih dinamis kali ya untuk perempuan gitu, untuk kegiatan yang perempuan lakukan. Sedangkan kalau di yang saya pelajarin ada juga kayu atau keramik, itu agak susah karena untuk kayu sendiri alat-alatnya lebih banyak dan itu alat-alat berat yang biasanya mayoritas laki-laki yang lakukan. Kalau keramik ada beberapa bahan yang kimianya itu berbahaya untuk perempuan gitu. Oke. Yang dari kulit alpukat itu dari tempat aku ambil si kulitnya tuh aku bersihin dulu.
Jadi karena itu jadi beneran di satu tempat sampah yang bareng gitu, basah kan dia, takutnya ada proses pembusukan, jadi harus dibersihin dulu. Proyek tugas akhir ini mengangkat tentang pemanfaatan limbah usaha kuliner pertama, yaitu warnanya. Warna yang saya ekstrak dari beberapa material limbah tersebut. Terus kedua, ini masuk karena warna-warnanya itu earth tone atau warna-warna bumi, dia bisa masuk ke slow fashion. Kan bedanya ada slow fashion, ada fast fashion. Kalau slow fashion dia bisa dipakai sepanjang tahun gitu. Kalau fast fashion dia mengikuti tren, mengikuti warna-warna yang tahun ini gitu. Terus yang ketiga, karena bentuknya kain, jadi bisa dibentuk dengan banyak potensi, bisa jadi dress, bisa jadi bawahan, bisa jadi scarf, kain, dan lain-lain. Dalam kesempatan pameran kali ini, seniman yang lain memamerkan karyanya, tapi saya memamerkan I Wear Your Waist sebagai gerakan. Karena jarang sekali ada seniman atau makers yang memanfaatkan limbah untuk menjadi karya baru gitu. Sekarang saya akan bawa ini menjadi suatu gerakan untuk masyarakat umum atau pelajar untuk lebih memanfaatkan lagi material apa yang ada di lingkungannya. Bahkan di rumah sendiri pun kita bisa melakukan praktik ini gitu. Sebenarnya ngeliat karya dari limbah itu baru banget ya. Ini kayak bagus banget sih sebenarnya, karena penggunaan limbah sekarang udah tinggal dibuang aja biasanya kan kalau sampah-sampah, tapi ini bisa digunain lagi gitu kan. Baru kali ini ya tahu ya, maksudnya kayak biasanya sih pewarnaan saya taunya kalau yang dari untuk warna dari alam gitu, dari daun, tapi kayak dijemur mungkin pewarnanya nanti jadi nyerap atau gimana gitu. Keren banget, masih jarang. Terus memanfaatkan kayak gitu kan itu ide-ide yang baru juga ya. Ada dari alpukat, nah alpukatnya itu bisa dari kulitnya sama bijinya juga. Terus ada kulit bawang, sama satu lagi tadi dari kopi. Selama riset untuk warna ini, saya mendapatkan support dari beberapa teman yang punya usaha kuliner. Dan beberapa teman saya punya coffee shop, punya restoran, dan punya usaha catering. Gitu. Terus yang pertama saya datengin tuh yang coffee shop. Itu jadi ada satu coffee shop yang buka selama 24 jam dekat rumah saya. Nah, karena saya tertarik untuk mengambil ampas kopinya, jadi saya datengin dan saat itu mendapat barista yang beneran ramah banget, yang mau bercerita gitu. Oke, hari ini kita beansnya ini, blendnya ini, Arabica dan dari daerah di Indonesia, terus roastingannya gimana, dia jelaskan dan dia kasih tahu karakteristik ampas kopinya. Sehingga saya tahu, bagaimana sih nge-treat ampas kopinya biar nggak berjamur, biar tahu penempatannya di mana gitu. Nah, terus yang kedua ada teman saya punya usaha resto, namanya Popo, nama restorannya Warpopski. Dia ada menu unggulannya alpukat, nasi goreng alpukat, terus minuman alpukat gitu. Nah, karena saya tertarik dengan alpukat, saya coba ke dia dulu gitu. Saya coba tanya, kalau misalkan habis masak kulit alpukatnya dikemanain sih gitu. Terus dia bilang ya dibuang aja gitu. Dan mau tanya tuh flow sehari atau flow setiap minggu tuh hasilnya ada berapa kilo gitu. Terus pas dihitung-hitung ternyata rata-rata dalam seminggu tuh dia bisa 3-4 kilo kulitnya gitu. Kalau buahnya kan pasti lebih dari itu gitu. Saya janjian dengan Popo, bisa nggak saya ambil seminggu sekali karena untuk stok saya juga.
Oh bisa, akhirnya saya janjian sama Popo, atau janjian dengan juru masaknya kalau saya mau minta kulit dan saya ambil setiap hari Kamis gitu. Jadi setiap Kamis sore udah disiapin tuh di depan warungnya tuh, tinggal saya bawa pulang gitu. Mbak, ada kulit alpukatnya nggak? Ada. Aku mau ngambil kayak biasa ya. Boleh. Buat warna aku. Dari mana? Ada di bar. Oh ya, ya oke. Kasih ya. Wih, lumayan banyak nih. Nah, ini kulit alpukat yang biasa aku ambil di Warpopski. Nah, mereka tuh pakai jenis alpukat mentega. Dan dari kulit alpukat mentega ini biasanya aku dapat warna pink. Penasaran kan warna kayak gimana? Nanti kita lihat pas workshop ya. Karena si plastik itu nggak nyerap warna, yang mesti direbus berkali-kali atau melalui mesin gitu. Nanti buat bisa bikin motif juga sama kelereng. Jadi aku mau berbagi bersama adik-adik kelas aku, sharing dan lokakarya, workshop tekstil dengan pewarna alami dari limbah kuliner. Dan pesertanya mahasiswa baru dan juga beberapa adik kelas yang mengambil mata kuliah Kriya Seni di Institut Kesenian Jakarta. Terus kenapa bentuk kegiatannya workshop? Karena saya ingin mereka itu mempunyai keingintahuan atau ilmu baru bahwa pemanfaatan limbah itu bisa menjadi salah satu alternatif pewarnaan tekstil gitu. Menurut aku dengan pemakaian pewarna alami dibandingkan dengan pewarna kimia itu lebih menyehatkan untuk manusianya dan juga lebih aman untuk lingkungannya. Karena dengan pemakaian yang alami itu bisa meningkatkan kesehatan manusia. Karena manusia itu memakai pakaian setiap harinya. Kita bersentuhan dengan kain gitu. Jika menggunakan pewarna alami, pewarna tersebut dapat menjadi antibakteria untuk kulit manusia gitu. Terus juga lebih bagus sirkulasi udaranya dengan material yang alami gitu, dan lebih aman untuk segala usia. Sedangkan jika memakai pewarna tekstil, ada beberapa orang yang punya sensitivitas di kulit, bisa alergi, bisa juga gatal-gatal atau misalkan nggak cocok gitu, bisa iritasi. Dan untuk pembuatnya, pewarna tekstil itu bahaya karena bisa jadi kanker kulit. Kalau di batik atau di perusahaan batik biasanya tukang warnanya itu memakai peralatan yang banyak gitu untuk menghindari kontak langsung dengan pewarna kimia. Pengalamannya kalau misalkan untuk workshop pewarnaan alami ini pertama kali. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan pewarna yang bahan kimia itu jauh berbeda. Mulai dari beberapa aromanya, kalau zat kimia benar-benar sangat pekat. Terus kemudian kalau misalkan ketika di workshop di tangannya juga berpengaruh panas, ada beberapa yang panas kalau bahan kimia. Tapi kalau misalkan untuk yang bahan-bahan alami ini, baunya tidak menyengat, kemudian juga ke tangan sangat maksudnya tidak berpengaruh gitu, tidak panas. Sebenarnya selain dari saya tertarik dunia crafting ataupun kriya, saya juga tertarik ke isu-isu yang lebih ke lingkungan gitu, Mbak. Jadi
beberapa kan untuk saat ini banyak yang menggunakan pewarna zat kimia secara tidak langsung itu berpengaruh nantinya ke proses pembuangan ke alam, balik lagi ke alam sih. Tapi kalau misalkan ini kan seperti yang tadi dijelaskan sama Mbak Diah, ada beberapa yang bisa nantinya digunakan kembali, baik itu dari bawangnya ataupun alpukatnya bisa kan dijadikan kompos. Untuk solusi dari fast fashion yang bisa saya lakukan atau makers lakukan, kita bisa mengeksplor material baru atau alternatif material yang lebih baik gitu dan lebih berkelanjutan. Lalu sekarang udah banyak banget kayak komunitas tukar baju, terus juga ada 36 challenge yang cuma ada beberapa pakaian dan kita bisa pakai itu daily gitu. Atau dengan memilih karakter gitu, kita mau menunjukkan image diri itu seperti apa dari pilihan fashionnya. Jadi kita tidak akan merasa overwhelming dengan banyaknya barang atau banyaknya pakaian yang kita miliki gitu di rumah. Juga lebih bijaksana dalam memilih pakaian dari produksinya, dari mungkin latar belakang perusahaannya juga mesti dicek, latar belakang materialnya bagaimana produk itu dibuat, dan dari hulu ke hilir harus lebih bijaksana sih milihnya. Kalau untuk saya pribadi dengan karya Asmara Bumi Asmira, saya ingin menjadikan ini campaign bahwa sebagai makers atau pengguna kita dapat menggunakan pewarna limbah apapun gitu, limbah yang material untuk menjadi sebuah pewarna tekstil. Dengan menggunakan pewarna alami atau tekstil yang ramah lingkungan, kualitas hidup manusianya juga lebih baik, juga membantu menjaga kelestarian lingkungan. Karena jika kita tidak bijaksana dalam memilih apa yang kita pakai sehari-hari, itu akan mempengaruhi juga lingkungan untuk masa depan anak cucu kita.